Langitnya bagus banget ya. Sebiru hatiku. Kita dari mana, Pari? Dari tadi. Dari Pekalongan sampai Rembang. Ya, aku juga dari Cirebon sampai Rembang. Dan teman-teman kita lagi ada di mana nih, Pari? Di Pantai Kartini Rembang. Wow, sepagi ini di jam 7 pagi waktu Rembang. Mari sambil kita menikmati suasana pantai, ngobrol dikit boleh ya? Boleh dong teh. Oke. Saya nggak bawa mic nih, tapi mudah-mudahan suara aman ya. Kalau nggak terbentur ombak aja. Pari, kaitannya sama komunitas kita di Gerakan Sekolah Menyenangkan gitu ya. Menurut Pak Ri, perlu nggak sih guru-guru itu berkomunitas tuh, Pak Ri? Oh ya perlu banget. Emang kita hidup sendiri kan nggak. Komunitas itu untuk apa ya? Mengeluarkan entropi gitu ya kata Pak Rizal itu ya. Pasti kan kita punya sesuatu, tapi kalau dipendam tok itu lama-lama nanti akan meledak. Mending dibagikan aja. Bagikannya lewat komunitas dong. Tapi sayangnya, nah hari ini masih banyak sedikit sekali yang mau berbagi. Oh gitu ya. Mau terhubung. Nah, nggak tahu karena mungkin mudahnya dapat informasi dari gadget gitu ya, dari internet. Jadi seolah-olah sudah dapat semuanya, padahal kan nggak cuma sekedar ilmu yang didapat, tapi energi kita ketemu, energi kita kumpul bareng, itu yang bisa kita serap sih. Oh, benar. Selain itu Pak Ri ya, teman-teman, ini Pak Ri ini pegiat GSM dari Pekalongan nih, dan beliau juga aktif gitu ya, dan juga kayaknya pembelajarannya juga inspiratif banget gitu dengan anak SMP gitu ya. Nah, Pak Ri ngomong-ngomong tadi di komunitas, betul banget, selain tadi kita bisa mengeluarkan entropi gitu ya, kemudian berbagi, juga kan kita sebagai manusia itu kan perlu menjaga peradaban. Salah satunya adalah berdialog ya. Ya. Dialog itu kan salah satu warisan peradaban yang membuat manusia itu bertahan kan dari dulu gitu kan. Nah, Pak Ri, kalau Pak Ri sendiri kenapa memilih komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan? Apa ya, di sini itu saya menerima banyak banget ilmu yang selama ini saya cari, yang saya tidak dapatkan di komunitas lain. Nah, kalau komunitas lain itu kan metodologi ya, metode apa sih, dan itu akan usang. Tapi di GSM itu nggak tahu, ada rasa seolah-olah bisa saya pulang kembali ke rumah. Oh gitu. Kenal dengan teman-teman di GSM itu, ini kok ada guru-guru hebat ya, dan apa ya, ada rasa, nggak tahu, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ada rasa sesuatu yang selama ini aku cari. Nggak tahu yang saya cari itu apa, mungkin kenyamanan, kedamaian, dan kembali lagi rasa itu kan nggak bisa diungkapkan. Nah, tapi sebagai seorang guru sendiri, apa yang paling dapatkan manfaatnya dari GSM ini? Kembali menjadi manusia teh. Ya kembali jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Kalau wong Jawa itu bilang ngewongke. Di sini itu kita belajar ngewongke uwong. Nah, benar. Iya, itu yang biasanya kan apa yang saya dapat sih, tapi nggak apa yang bisa saya berikan. Jadi kita nggak melulu pengen di ya, tapi kita gitu ya. Nah, Pak Ri, beberapa ngaji pendidikan ya, kayak event-event bagus di Gerakan Sekolah Menyenangkan kan ada ngaji pendidikan nih. Udah berapa kali Pak Ri ikut ngaji pendidikan? Ngaji pendidikan saya selalu ikut, hanya satu kali yang di Jogja, yang keberapa itu yang nggak ikut. Pertama di Jogja yang offline ya, di Jogja ikut malah sebagai pembuka, terus di Solo juga ikut, lanjut ke Surabaya ikut, terus ke Jogja lagi itu yang nggak ikut. Nah, terus ke Tangsel, Kebumen dulu ya, Kebumen, Tangsel, Pangandaran Sumedang. Nah, kemarin di Jogja lagi 2 kali ya, di Jogja juga ikut. Hanya absen 1 kali toh. Wah, berarti udah kalau dikatakan apa ya, muridnya Pak Rizal nih bener-bener nih. Apa yang Pak Ri rasakan, Pak Ri, kalau udah ikut ngaji pendidikan tuh?
Nih, kalau yang saya rasakan itu pasti kembali lagi ke rasa tadi, energi yang saya dapat kalau saya mengambil materi Parisel itu berat banget sih. Kalau saya ambil materinya, tapi kalau saya dapat energi dari yang hadir, dari teman-teman yang dari semua Indonesia ya, dari Kalimantan kan juga datang. Itu energi itu yang selama ini nggak saya dapatkan. Makanya setiap ngaji itu energi ini yang didapat. Dan setiap saya ketemu teman baru yang ikut GSM, dia selalu bilang seharusnya acara seperti ini tuh semua guru ikut. Nah, Kenapa tuh? nggak tahu ini yang seharusnya tiap guru itu dapat ini untuk menambah kapasitas dirinya, untuk kompetensi dirinya, untuk menambah ilmu dirinya ini. Padahal ini gratis ya, Betul, gratis. Tapi sayangnya seolah-olah mungkin bayangan mereka yang belum pernah ikut seperti seminar-seminar biasa gitu ya. Padahal kan enggak, ada ilmu yang apa sih ini ilmu? Kelihatannya kok selalu baru, selalu berkembang. Dan untuk kembali lagi untuk merubah diri sendiri sih, mengajak menemukan diri sendiri. Menemukan diri sendiri berarti Iya. kita tuh di ngajak pendidikan tuh diajak berpikir reflektif ya Pak. Yes. Kita tuh selama ini udah bener belum nih kita jadi guru gitu ya Pak Ri ya. Tapi Makanya kembali ke rumah sih, kita dapatkan apa-apa yang kita cari selama ini, kita cari di luar ternyata nggak ada. Yang kita dapatkan di GSM ini, di rumah kita sendiri sebetulnya. ya sih emang aku juga ngerasain kayak gitu. Nah terakhir nih Pak Ri. Nah sering lihat tuh postingan-postingan Pak Ri, komen-komennya Pak Ri, keluh kesah Pak Ri terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan. Apa sih Pak Ri yang menjadi keresahan Pak Ri di pendidikan kita hari ini Pak Ri? Banyak pakai banget yang saya temui di kelas-kelas ya, karena guru ya, jadi kan ketemu dengan siswa murid itu mereka banyak yang nggak nemu arah karena dituntut oleh kurikulum yang hanya dikejar nilai, tidak menemukan tujuannya apa, belajar itu apa, nggak tahu ini arah pendidikan itu mau kemana. Kita hanya menyiapkan robot-robot tenaga kerja, tidak menyiapkan sebagai manusia. Ini yang pendidikan itu kelihatannya sudah kehilangan arah sih. Kalau menurut Pak Ri apa yang salah Pak Ri? Yang salah sistemnya, kita nggak punya real tujuan itu kemana. Tiap 5 tahun ganti kan, 5 tahun ganti. Nah ini sistemnya yang harus dirubah. Tapi kembali lagi, gurunya mau berubah nggak? Itu Benar-benar. Kalau kita ngarepin sistem kayaknya lama ya Pak Ri? lama banget. Jadi kita kalau Iya. di GSM fokusnya pada perubahan akar rumput ya, Iya. pada guru-guru. Mau berani nggak? Saya selalu berbenturan dengan teman-teman, selalu berbenturan dengan Kebijakan. selalu beda gitu ya. Tetapi teman-teman ngaku sih, kenapa ya Pak Ari kok berani ya, berani beda. Nah, padahal kan Burung beling. Burung beling. Apa itu beling tuh? beling itu Ini apa ya? julukan untuk Pak Ri loh teman-teman, burung beling. Apa loh? Beling itu nakal, dibilang nakal ya nakal, tapi yang nakal yang apa ya, nakal nakal yang baik mungkin ya, Penyimpang positif. penyimpang positif. Kalau di GSM berani mencoba. Yang penting saya anak-anak mendapatkan pengalaman yang beda. Apalagi ngajar matematik ya. Matematik kan biasanya rumus sudah selesai. Mana imajinasi moralnya ke sana? Mana implementasinya yang bisa dilakukan untuk lingkungan, alam dan sebagainya? Emangnya matematika nggak bisa? Bisa banget dong. Nah makanya diajak ke imajinasi moral itu. Yang itu yang dilupakan oleh guru-guru sih. Semenyenangkan ini teman-teman guru matematikanya, Masya Allah. Masih terbeneran dengan TKA, ujian. Waduh, emang belajar itu hanya tentang ujian, hanya tentang nilai. Nah ini Ini bahasanya kudu panjang nih Pak Ri. Kayaknya kita bahas di lumbung pengetahuan nanti ya. iya Ngegosip bareng. Ngegosip bareng teh ya. Oke. Cikgu. Pak Ri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman terakhir? Teman-teman, yuk mungkin teman-teman selama ini akan mencari saya mau belajar kemana sih, gabung aja dengan GSM, dengan teman-teman yang frekuensinya luar biasa, energinya positif itu luar biasa, dan kita bisa menyerap energi-energi positif itu supaya mereka bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Dari Pantai Kartini, saya Cikuya ya dan Pak Ri. Misteri guru beli.
Dadah.